Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wulansari, Program Studi Perbankan Syariah semester 6. Oke, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan, mulai dari pengertian laporan keuangan hingga jenis-jenis laporan keuangan, serta analisis sumber dan penggunaan modal dan kas. Yuk simak penjelasannya. Bahasan pertama yaitu mengenai laporan keuangan. Jadi, apa sih itu laporan keuangan? Menurut Mubarokah, pengertian laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut. Sementara, menurut Munawir, laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, serta laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya yaitu mengenai kriteria laporan keuangan yang baik. Yang pertama, laporan keuangan itu harus relevan. Maksudnya, dalam laporan keuangan, apabila ada informasi yang termuat di dalamnya, dapat mempengaruhi keputusan pengguna dari mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan. Yang kedua itu andal. Maksudnya bahwa dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyiapkan setiap fakta secara jujur, serta dapat diversifikasikan. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan. Maksudnya bahwa informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lainnya. Yang keempat adalah dapat dipahami. Maksudnya yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai laporan neraca. Jadi, apa sih itu laporan neraca? Laporan neraca adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Komponen laporan neraca. Yang pertama ada aset. Aset merupakan manfaat ekonomis yang sangat mungkin diperoleh atau dikendalikan perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi dari masa lalu. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas merupakan pengorbanan manfaat ekonomis yang sangat mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah bagian dari modal sebagai entitas yang dimiliki oleh pemilik atau investor. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai laporan laba rugi. Jadi, apa sih itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi, tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar juga biaya-biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Komponen-komponen dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada penghasilan atau income. Jadi dapat diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban. Yang kedua ada beban atau expense. Dapat diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus kas keluar, penurunan aktiva atau kewajiban. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan bagi kepentingan berbagai pihak. Jadi, ada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, kita perlu ketahui dulu pengertian dari analisa laporan keuangan. Jadi, analisa laporan keuangan yaitu analisa yang digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Yang pertama ada manajemen perusahaan. Jadi manajemen perusahaan
memerlukan informasi keuangan yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas pengelolaan keuangan pada waktu lampau dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan penyusunan strategi di masa yang akan datang. Yang kedua ada karyawan. Karyawan dapat menggunakan laporan keuangan sebagai acuan dalam menghitung besarnya upah atau gaji yang layak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang ketiga ada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang keempat ada investor. Bagi investor untuk mengambil keputusan berinvestasi, perlu adanya informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan, termasuk kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat kembalian investasi yang diharapkan. Yang kelima ada kreditur. Jadi, bagi kreditur, laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam pengembalian kredit atau pinjaman dan bunganya pada saat jatuh tempo. Dan yang terakhir ada pemerintah. Pemerintah memerlukan laporan keuangan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kas negara. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisis sumber dan penggunaan modal. Jadi sebelumnya kita perlu ketahui dulu definisi modal kerja. Modal kerja adalah aset lancar yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan sehari-hari, seperti persediaan barang, piutang dagang, dan kas. Dan selanjutnya yaitu mengenai sumber modal kerja. Jadi, ada beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada hasil operasi perusahaan. Jadi, dari jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi, ditambah dengan depresiasi, jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua, yaitu keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Jadi, surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga ada penjualan aktiva tidak lancar. Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi bagi perusahaan. Yang keempat, ada penjualan saham atau obligasi. Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya. Di samping itu, perusahaan juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisis sumber dan penggunaan kas. Jadi, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu pengertian dari analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis sumber dan penggunaan kas digunakan untuk menganalisis sebab dan akibat bertambahnya atau berkurangnya kas suatu perusahaan. Menurut Munawir, tujuan analisis sumber dan penggunaan kas adalah untuk mengetahui sumber kas yang diperoleh selama satu periode untuk apa kas yang diterima tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai laporan sumber dan penggunaan kas. Jadi kita perlu ketahui dulu pengertian dari laporan sumber dan penggunaan kas. Menurut Brigham, laporan sumber dan penggunaan kas adalah laporan yang menjelaskan dampak aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode akuntansi. Dengan demikian, laporan keuangan yang menjelaskan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu dengan mengelompokkan transaksi pada kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. See you next video. Bye!